Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pembacaan Kitabus Shaum dari kitab As-Sahih Al-Bukhari. Kemarin kita sudah membaca hadis nomor 1 dari kitab As-Shaum. Masih dalam bab wujub shaumi Ramadan, bab wajibnya puasa Ramadan. Hari ini insyaallah kita akan membacakan 2 hadis. Pertama karena hadisnya pendek, yang kedua temanya masih berkaitan erat. Taib. Qala al-muallifu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Musaddadun Haddathana Ismailu an Ayyuba an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Sama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ashura'a wa amara bisiyamihi فلما فرض رمضان تركه وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وقال حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراق بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. Jemaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis ini perawi sahabatnya ada Abdullah ibnu Umar, dan juga kita yang hadis kedua akan sebutkan istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Pertama Ibnu Umar, nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Umar, putra khalifah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang dari sigar as-sahabah, sahabat junior, karena beliau terlahir 10 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 78 Hijriah. Walaupun demikian, walaupun masih muda, beliau termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat dengan diulang periwayatannya sekitar 2630 hadis. Jadi kalau diurutkan, beliau ini ranking kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang yang terkenal ahli ibadah wa aktsaru iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mengikuti asar-asar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pun ketika beliau melakukan ibadah haji, di mana Rasulullah berhenti, di mana Rasulullah melakukan salat, maka beliau mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah istri tercinta Rasulullah Aisyah, ini ma'ruf, putri Abi Bakar As-Siddiq yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Al-Isabah 5, yani wulidat ba'da al-bi'tsah bi 40 aw 5. Lahir 4 atau 5 tahun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya
ketika beliau dinikahi oleh Rasulullah pada usia 6 tahun, setahun atau 2 tahun sebelum hijrah, ya. Kemudian didatangi oleh Rasulullah pada tahun kedua Hijriah ketika usia beliau pada 9 tahun. Ya. Terkenal dengan kecerdasannya. Mungkin ini salah satu alasan Rasulullah SAW menikahi Aisyah. Ya, di antara istri-istrinya hanya Aisyah saja yang masih gadis. Ya. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, anna rub'a ahkami asy-syari'ah nuqilat min as-sayyidah Aisyah. Seperempat hukum-hukum syariah itu diriwayatkan dari Aisyah. Ya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, sahabat senior pun mengatakan, ma ashkala alaina hadithun qattun fasa'alna Aisyah illa wajadna indaha minhu ilman. Tidaklah ada satu hadis pun yang sulit, dianggap sulit oleh kami, kata para sahabat. Kemudian kami bertanya kepada Aisyah, kecuali Aisyah mempunyai jawabannya. Ini adalah di antara kelebihan istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat dua hadis ini memperkuat hadis yang sebelumnya. Ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa hadis yang kemarin kita baca itu adalah menguatkan bahwa yang diwajibkan oleh Allah itu adalah puasa Ramadan. Hadis berikutnya pun akan menceritakan tentang Asyura dan akan menghilangkan bahwa hanya satu saja sampai sekarang yang puasa yang diwajibkan itu adalah Ramadan saja. Karena Asyura sempat diwajibkan sebelum turunnya perintah puasa Ramadan. Kita lihat dalam hadis yang pertama tadi, shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura. Asyura itu artinya 10. Asyura itu. Cara penulisannya ini mamdud. Mamdud itu yang Asyura, gitu kan? Ujungnya hamzah sama alif sama hamzah. Ada juga maksur. Kalau orang Sunda bilang alif bingkeng, Asyura. Ya. Tapi yang masyhur seperti yang ditulis dalam hadis ini Asyura mamdud, yang ujungnya alif dan hamzah. Ini ada seperti alghoz, seperti anekdot. Tapi serius ini anekdotnya. Kalau di kita biasanya kan 17 Agustus tanggal berapa? Perayaan 17 Agustus tanggal berapa? Nah, itu kan biasanya bertanya sesuatu yang sudah jelas. Ya. Nah, ini pun ada pertanyaan, puasa Asyura itu tanggal berapa? Nah, puasa Asyura itu tanggal berapa? Seperti anekdot, tapi ini menarik perhatian para ulama. Ibnu Hajar hampir satu safhah, hampir satu halaman membahas tentang puasa Asyura itu di 9 tanggal 10-nya. Ya. Kemudian Ibnu Battal, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zad Al-Ma'ad. Kenapa demikian? Karena memang jawabannya ada dua. Ada yang mengatakan puasa Asyura itu tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 9. Dari mana itu? Pertama kita lihat jumhur ulama mengatakan Asyura itu ya tanggal 10 Muharram. Tapi sebagian mengatakan Asyura itu dilakukan pada tanggal 9. Ada 3 alasan. Yang dua lughawiyah, dilihat dari sisi bahasa, yang ketiganya dalil. Ya, yang pertama dari bahasa Arab, Asyura itu terkadang diartikan 9. Kenapa? Karena orang Arab menamakan anak unta yang kelima. Kalau lahir anak unta yang kelima, mereka disebutnya rib'an, disebutnya. Jadi bukan disebut khomis, tapi riba, 4. Artinya yang ke-10, ya, yang ke-10 Asyura, yang dimaksud Asyura itu apa? Yang ke-9 maksudnya, yang ke-9 itu disebut Ishran. Jadi Asyura itu bisa saja adalah 9. Yang kedua, Asyura itu muannas apa mudzakkar? Min abniyati muannas atau mudzakkar? Sifat dari laki-laki atau perempuan? Muannas. Ya. Ketika dia kan Yaum Asyura, hari ke-10, seharusnya yaum itu disifati dengan Ashir. Tapi ini Asyura.
Artinya di sana ada yang dibuang, seharusnya yaumul lailah Asyura, yang artinya puasa hari ke-9 malam ke-10. Maka yang tepat itu katanya dipuasanya pada tanggal 9 malam 10 Asyura, ya. Dan yang ketiga, ini hadis. Kita tidak akan membahas dalil pendalilan bahasa, karena kalau sudah tegak hujah dengan dalil hadis maka runtuh semua dalil dari sisi bahasa. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, ada seorang yang bernama Al-Hakam bin Al-A'raj datang kepada Abdullah ibnu Abbas. Dia bertanya, akhbirni an saumi yaum Asyura. Wahai Abdullah ibnu Abbas, informasikan kepadaku, kasih tahu aku tentang puasa Asyura. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, idza ra'aita hilalal muharram, idza ra'aita hilalal muharram, apabila kamu melihat hilal di bulan Ramadan, tanda masuk bulan Muharram, fa'adid wa asbih yaumat tasi sha'ima, maka hitunglah hari-hari itu, kemudian ketika sampai kepada hari ke-9 maka puasalah. Hadis ini sahih. Abdullah ibn Abbas menyarankan puasa Asyura itu di hari yang 9. Kemudian kita lihat, ya, tentunya yang kuat adalah pendapat jumhur, Asyura itu tanggal 10. Hal ini sudah dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadil Ma'ad. Jadi orang yang mengatakan bahwa Abdullah ibnu Abbas menyarankan puasa tanggal 9 itu kurang tepat dalam memahami hadis. Kenapa? Ibnu Qayyim mengatakan karena yang dimaksud oleh Abdullah ibnu Abbas menyarankan kepada Al-Hakam, ya, Al-A'raj itu untuk berpuasa pada tanggal 9, dimaksudkan tanggal 9 dan 10. Tapi kebanyakan orang ketika itu hanya melakukan tanggal 10 saja. Jarang yang meninggalkan yang melaksanakan tanggal 9. Padahal sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, la in baqaitu la asumanna yaumat tasi. Seandainya aku masih hidup di bulan yang akan datang, ya, di sanah al-qabilah atau fil am al-qabil, maka akan puasa pada tanggal 9. Dan itu riwayat Abdullah ibnu Abbas. Jadi harapannya Abdullah ibnu Abbas adalah orang-orang bisa berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan maratib puasa Asyura itu, pertama kata beliau puasa tanggal 10-nya saja. Yang kedua puasa 9 dan 10. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abdullah ibnu Abbas. Dan yang ketiga puasa sehari sebelum dan sehari sesudah, artinya tiga hari. Hal ini banyak dikomentari oleh para ulama. Kenapa? Karena hadisnya mauquf, hanya sampai kepada Abdullah ibnu Abbas. Tapi Ibnu Hajar mengatakan ini adalah yang paling afdal dengan catatan. Pertama, niat melakukan ibadah puasa Asyura yang 3 hari itu ihtiyatan, kehati-hatian. Karena kita tidak tahu ketika masuk bulan Muharram itu apakah benar penanggalan tanggal 1-nya apa tidak. Sehingga ketika kita puasa 3 hari itu maka akan ada kehati-hatian. Yang kedua, diniatkan selain puasa Asyura 3 hari itu adalah puasa 3 hari yang biasa dilakukan dalam 1 bulan, yang pahalanya sama dengan puasa sebulan penuh. Kama nassa alaihi al-Imam Asy-Syafi'i fi kitabih al-Umm. Inilah yang disarankan oleh al-Imam Asy-Syafi'i, puasa 9, 10, 11, selain niat Asyura juga niat apa? Puasa 3 hari dalam sebulan, sehingga orang-orang atau orang yang melakukannya selain mendapatkan keutamaan Asyura, dia pun akan mendapatkan kelebihan puasa 3 hari dalam sebulan yang dianggap atau pahalanya sama dengan puasa satu bulan. Jadi ketika ada pertanyaan puasa Asyura itu 10 apa 9? Jawaban jumhur adalah berapa? 10. 17 Agustus itu tanggal berapa? Ya tanggal 17. Ya. Kemudian di sini dikatakan wa amara bisiyamihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa. Di sini ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam, disebut dengan orang-orang orientalis, ya. Mereka mengatakan bahwa hukum-hukum di Islam itu ternyata ada yang diambil dari orang-orang Yahudi.
Di antaranya adalah puasa Asyura. Karena kalau kita lihat dan redaksi hadis ya, di selain riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah hijrah ya, mendapatkan orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa. Lantas Rasulullah SAW bertanya, kalian ini puasa apa? Mereka mengatakan, hadzal yaumul ladzi najjallahu fihi Musa wa qaumahu min Fir'aun. Hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ya, fasamahu Musa syukran lillah wa nahnu nasumuhu. Kemudian Musa berpuasa, kemudian kata orang-orang Yahudi kita pun berpuasa. Nah, orang-orang terus mengatakan, nah lihat tuh, Muhammad itu ngambil hukumnya dari siapa? Dari Yahudi, bukan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah berpuasa sebelum Asyura itu sebelum hijrah. Buktinya di dalam hadis yang setelahnya yang Aisyah katakan, anna Quraisyan kana tasumu yauma Asyura. Ya. Orang-orang Quraisy itu orang-orang jahiliyah sudah terbiasa melakukan ibadah Asyura. Jadi Asyura itu bukan hanya milik Yahudi. Karena dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa Nabi Nuh pun diselamatkannya pada 10 Asyura, ya, 10 Asyura. Kemudian Nabi Yunus diselamatkan dari apa nih? Batnil Hut itu pada tanggal 10 Asyura. Nah, jadi Rasulullah tidak mengikuti Yahudi, ya. Tidak mengikuti, karena ini kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Makkah pun. Sampai orang-orang Quraisy itu menggantikan kiswah. Kiswah itu kain penutup Ka'bah itu pada 10 Asyura. Tapi sekarang tidak tahu pada tanggal berapa. Ya. Jadi sudah ma'ruf. Jawaban yang selanjutnya, kalau seandainya Rasulullah SAW mengikuti Yahudi, maka Rasulullah akan berpuasanya pada bulan Rabiul Awal, bukan Muharram. Kenapa? Karena ketika Rasulullah hijrah itu bertepatan pada bulan Rabiul Awal, ya, bukan Muharram. Kemudian Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi lagi berpuasa. Kok bisa puasa Asyura di bulan Rabiul Awal? Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu mentahrif sampai kalendernya pun ditahrif. Ya, kenapa? Ada kepentingan politik. Mereka tidak memakai kalender Qamariyah, tetapi memakai kalender Syamsiyah. Harapannya apa? Al-Ahbar, orang-orang pembesar Yahudi bisa mengatur semua itu. Karena kalender Syamsiyah itu bukan hanya kitabah, tetapi membutuhkan hisab, sehingga dikuasai hal-hal yang penting itu oleh pembesar-pembesar Yahudi. Dan Rasulullah tidak mengikuti puasa di bulan Rabiul Awal, tapi tetap di bulan Muharram. Jadi jauh tidak mengikuti Yahudi. Yang selanjutnya, kenapa Rasulullah mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa? Kami lebih berhak Musa daripada kalian. Ini Imam Ibnu Hajar mengatakan al-istilaf. Ini sebagai strategi tindakan persuasif, pendekatan. Rasulullah ketika datang ke Madinah itu dalam kondisi tidak kuat Islam ketika itu. Maka Rasulullah berusaha hal-hal yang tidak menyelisihi syariat, ya. Beliau mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi seperti puasa misalkan kan, menyatakan kami lebih berhak dari Musa, kemudian menghadap kiblat selama 17 bulan, ya. Tapi ketika Islam sudah kuat, kemudian ya orang-orang Yahudi memperlihatkan pertentangan yang semakin keras. Justru sebaliknya, Rasulullah di akhir hayatnya mengatakan ketika datang sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita puasa Asyura? Hadza yaum yu'azzimuhu al-yahud dan nasara. Kata Rasulullah, la in baqaitu la asumanna ila fi liqabil yaum at-tasi. Seandainya aku masih hidup, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Jadi Rasulullah SAW tidak mengambil hukum dari orang-orang Yahudi. Wa amara bisyamihi falamma furida ramadhana turika. Kemudian setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka ditinggalkanlah puasa Asyura ini. Dalil dari syahid daripada ini bahwa yang asalnya wajib Asyura itu menjadi tidak wajib. Ini juga ada faidah usuliyah, faidah ilmu usul, adanya nasakh
Nasakh itu menghapus hukum dengan hukum yang terbaru. Ya, kalau ini jenisnya masuk kepada, atau kita jelaskan bahwa nasakh itu minal akhaf ilal asqal, dari yang ringan ke yang berat, seperti penghapusan puasa Asyura itu kan ringan, dihapus dengan puasa Ramadan. Semakin ringan apa semakin berat? Semakin berat. Atau minal asqal ilal akhaf, minal asqal ilal akhaf, seperti apa? Berat jadi ringan, seperti orang yang awal-awal puasa itu, kalau misalkan kita puasa nih, awal-awal diwajibkannya puasa, kemudian kita berbuka, setelah berbuka kita sholat misalkan di masjid, kemudian tertidur, setelah tidur kita belum makan, maka kita tidak boleh makan, dan itu dihapus karena memberatkan. Wahillat lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dan yang terakhir adalah nasakh mutasawi, yang sama, seperti tahwil kiblah dari Baitul Maqdis ke Baitillahil Haram. Wa kana Abdullah la yasumuhu illa an yuwafiqa shaumahu, dan Abdullah itu tidak melakukan puasa Asyura kecuali berkesesuaian dengan puasanya. Apa maksudnya? Ibnu Battal menerangkan, bukan berarti Abdullah ini tidak melakukan puasa. Kan redaksinya di sini kan tidak berpuasa Asyura kecuali bertepatan dengan apa? Bertepatan dengan hari puasanya. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Battal karena beliau Abdullah Ibnu Umar itu enggan menyerupai orang-orang Yahudi, tapi bukan anti, karena beliau banyak puasa, artinya lebih banyak melakukan puasanya. Karena apa? Beliau sering puasa, tidak meninggalkan, dan beliau pun tidak melarang orang untuk melakukan ibadah puasa. Karena para sahabat kibar, Abu Bakar, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf, Aisyah, dan yang lainnya pun melakukan ibadah puasa Asyura. Ini jadi inti daripada hadis ini menegaskan hadis sebelumnya, bahwa puasa yang wajib sampai sekarang itu adalah puasa apa? Ramadan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.